Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 10 akuntansi. Selamat bertemu kembali dengan mapel akuntansi dasar ya, bukan dasar akuntansi tapi mapel akuntansi dasar. Kita memasuki yang pertama. Saya ulas lagi yang telah saya berikan dulu. Persamaan dasar akuntansi itu disebut dengan PDA. Adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset dengan sumber dananya. Apakah aset itu? Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Sedangkan aktiva atau harta itu terdiri atas bagian-bagian berikut. Ada yang disebut aktiva lancar, ada yang disebut aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Sekarang apa yang dimaksud dengan aktiva lancar? Semua aktiva yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Yang termasuk aktiva lancar adalah misalnya kas yang cepat jadi uang. Kalau membutuhkan uang, di mana tempatnya itu ada tunai, maka itu disebut kas. Surat berharga, piutang dagang, uang yang ada di orang itu namanya piutang dagang. Yang ada di debitur, orang yang mempunyai utang kepada kita. Piutang wesel, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Porsekot beban atau beban yang dibayar di muka. Perlengkapan, persediaan barang dagangan dan aset lainnya. Itulah yang dimaksud dengan aktiva lancar, yaitu semua aktiva yang diharapkan dapat dicairkan tidak lebih dari 1 tahun. Lalu aset berwujud, yaitu kekayaan yang digunakan untuk operasi dan tidak untuk dijual, yang pemakaiannya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk aktiva tetap berwujud adalah tanah, gedung, mesin, peralatan toko, alat angkut. Nah, itu yang termasuk aktiva tetap berwujud. Sedangkan tak berwujud yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai nilai namun tidak mempunyai bentuk fisik. Misalnya goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan lain sebagainya. Saya beri contoh hak cipta, menciptakan sebuah lagu, tidak ada fisiknya, tapi kalau dinyanyikan orang lain, maka yang menyanyikan itu harus memberikan atau membayar ya hak cipta tersebut kepada orang yang menciptakan lagu. Itu salah satu contoh. Terus yang ketiga, yang ketiga, kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Barangnya sudah dibawa tapi belum bayar, istilahnya kredit, maka orang tersebut mempunyai kewajiban. Adanya transaksi maka punya kewajiban untuk membayar tentunya.
Kewajiban ada 2. Kewajiban lancar, misalnya utang dagang, utang usaha, utang wesel, penghasilan diterima di muka, itu termasuk kewajiban lancar. Sedangkan kewajiban jangka panjang antara lain utang hipotek, utang obligasi, kredit, investasi, dan lain sebagainya. Saya lanjut. Kewajiban adalah kewajiban membayar pihak lain karena ada transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Tadi sudah disampaikan, hanya mengulang saja Bu Nani ya. Terus yang keempat, apakah yang dimaksud laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah suatu laporan mengenai perhitungan hasil yang dicapai suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi untuk perusahaan jasa terdiri atas pendapatan usaha, beban operasi, pendapatan di luar usaha. Ya, nanti kalau sudah ketemu tatap muka akan lebih jelas bagaimana menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada perusahaan jasa pada umumnya disajikan dalam bentuk satu langkah. Selisihnya merupakan laba rugi perusahaan. Adapun perusahaan dagang disusun secara sistematis mulai dari kelompok penjualan bersih, harga pokok penjualan, beban usaha, pendapatan non usaha, laba sebelum pajak, dan laba setelah pajak. Jadi lebih rumit laporan laba ruginya perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa sudah nampak pendapatan sekian, beban sekian, selisihnya kalau lebih banyak beban berarti rugi, kalau lebih banyak pendapatan laba, itu saja. Nanti lebih jelasnya ada di pelajaran atau bab berikutnya. Laporan laba rugi untuk perusahaan dagang terdiri dari penjualan, harga pokok, itu bedanya ya. Perusahaan dagang itu identik dengan pendapatan yang disebut penjualan tadi, terus mesti ada harga pokoknya, terus beban operasional. Laporan posisi keuangan itu disebut dengan neraca. Adalah suatu daftar yang disusun secara sistematika untuk menyajikan keadaan atau posisi keuangan pada suatu saat tertentu dengan cara menginformasikan keadaan harta, utang, dan modal. Jadi di samping laporan keuangan itu ada beberapa. Di samping kalian membuat laporan laba rugi, kalian juga harus menyusun neraca. Itu yang perlu kita. Terus yang terakhir, laporan perubahan modal. Jadi di samping membuat laporan laba rugi, membuat neraca, ada yang disebut laporan perubahan modal. Ini berisi, laporan perubahan modal ini berisi penjelasan tentang modal perusahaan. Setelah perusahaan melakukan kegiatan operasional selama siklus akuntansi, selama satu periode akuntansi, maka laporan itu disajikan ada modal awal, terus penarikan oleh pemilik, laba rugi, dan yang terakhir adalah modal akhir. Itulah anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. 8 poin yang harus kalian amati, harus kalian cermati. Nanti minggu berikutnya
ada pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nani. Selamat saya akhiri, selamat belajar, tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan putus asa, malas mengerjakan, tapi kalian harus lebih tetap semangat daripada guru-guru yang ada di SMK YPBK. Terima kasih, sampai ketemu di bab berikutnya.